Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 2 Agustus 2024. Bersama saya Tanita Patesina, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Dan inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Saling klaim mata rumah parenta, sejumlah anak adat Paso sampaikan 5 pernyataan sikap. Saling klaim kedudukan sebagai mata rumah parentah di negeri Paso, Kecamatan Teluk Ambon, Baguala, Kota Ambon masih terjadi antara Marga Simau dan Sari Manela. Saling klaim yang terjadi menyebabkan negeri Paso hingga kini belum bisa melahirkan raja yang definitif. Untuk itu, sejumlah warga yang merupakan perwakilan anak-anak negeri adat sekaligus mengaku sebagai pemegang atau pemilik dati-dati menyampaikan 5 pernyataan sikap. Itu disampaikan perwakilan dari Marga Simau, Parera, Tua Tanasi, Latupela, Rinsampesi, dan Titariu. Berikut pernyataan mereka. Yang pertama, bahwa negeri Paso merupakan negeri adat dengan masyarakat hukum adat yang memiliki norma adat istiadat yang dimiliki secara turun-temurun dari dahulu sampai sekarang. Bahwa pengakuan selaku anak-anak adat negeri Paso adalah merupakan pengakuan mutlak yang diakui dari dahulu sampai sekarang dengan memiliki kedudukan sebagai masyarakat hukum adat dalam struktur pemerintahan secara adat yang diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya, bahwa selaku anak-anak negeri adat yang memiliki bukti kepemilikan hak-hak atas bidang-bidang tanah berupa register dati sebagai salah satu bukti kejelasan bahwa negeri Paso adalah negeri adat, sehingga pada saat ini mereka merasa berkepentingan dalam mendukung semua proses pemerintahan yang berkaitan dengan adat istiadat yang berlaku di Paso. Selanjutnya, bahwa untuk itu mereka menolak dengan tegas semua tindakan atau upaya-upaya dalam merubah tatanan adat istiadat yang berlaku di negeri Paso yang dilakukan oleh orang atau pihak-pihak yang bukan merupakan anak adat atau orang asli negeri Paso dengan pembuktian tidak memiliki hak-hak dati berupa register dati di negeri Paso. Mereka selaku anak-anak adat negeri Paso juga menolak dengan tegas adanya kedudukan atau jabatan SOA bebas dalam tatanan pemerintahan adat yang sekarang ini berlaku di negeri Paso. Karena keberadaan serta kedudukannya tidak memiliki kekuatan legalitas baik secara tertulis maupun pengakuan secara lisan. Sementara itu, perwakilan keluarga Simau, Peter Simau, mengatakan mata rumah parenta di negeri Paso hanya satu, yakni mata rumah Simau. Dan itu sudah ada sejak nenek moyang negeri Paso dan telah memerintah di negeri Paso sejak 14 Mei 1625 oleh Domingo Simau dan dilantik oleh The Governor General Van Molucco Peter de Carpentier. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 1662 The Governor Van Molucco Anthony Van Forst melantik Charles Ridho Simau selaku Raja Negeri Paso. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1812 The Governor General Residen Van Amboina melantik Paulus Simau selaku Raja Negeri Paso. Kemudian pada era kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Negeri Paso dipimpin oleh Raja Christian Peter Simau. Pada tanggal 22 September 1966, Ubay Suryadi Maja selaku Bupati Maluku Tengah melantik Raymond Carlos Simau selaku Raja Negeri Paso. Dan pada tahun 1984 sampai dengan tahun 2004, Nyonya TH Maiti Musimau dilantik selaku Raja atau Kepala Desa Paso. Sendiri negeri dan juga Sokoli. Sokoli juga ada Kepala SOA, ada sendiri negeri. Sampaikan saja begini, kita harus berbicara dan beta dari seremoni beta bicara secara jujur saja. Kalau seandainya jabatan raja ini dipindahkan kepada marga yang lain, sedangkan marga yang lain ini sudah mempunyai jabatan masing-masing, yaitu Kepala SOA. Kita menyampaikan bahwa kita sebagai ketua sendiri, kita terbuka. Sedima adalah dianggap. Kasihan ini terkakau sendiri negerinya. Yang tadi bicara kok jadi yang baru beberapa bulan. Sendiri negeri seharusnya sejak dari dulu Perda nomor 10 yang diterbitkan pada tahun Nyewa jabatan masing-masing. Kalau seandainya raja ini dipindahkan kepada marga lain,
Lalu si Mau ini tempatnya di mana? Ini ya. Selanjutnya, Tribuners PKS merestui Zulkarnain Awad Amir maju sebagai calon Bupati Maluku Tengah pada Pilkada 2024. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mendukung Zulkarnain Awad Amir maju sebagai calon Bupati di Pilkada Maluku Tengah 2024. Dukungan ini dinyatakan setelah Presiden PKS Ahmad Syaiqo menyerahkan langsung surat rekomendasi kepada Zulkarnain di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024. PKS dalam ini juga merestui Zulkarnain berpasangan dengan Mario Lawalata sebagai pasangan calon wakil bupati. Presiden PKS Ahmad Syaiqo dalam sambutannya berharap seluruh kader di tingkat daerah harus totalitas mendukung dan memenangkan pasangan tersebut. Sementara itu, Zulkarnain dan Mario menyambut baik dukungan PKS. Zulkarnain atau yang umum disapa Ozan itu mengatakan bersyukur atas dukungan PKS. Bagi Zulkarnain, dukungan PKS dengan 5 kursi DPD Maluku Tengah telah membuat keyakinan ia dan pasangan didukung partai lain dan bisa memenuhi syarat mendaftarkan diri di KPU nanti. 2029 kepada yang terhormat Bapak Zulkarnain Awad Amir sebelah kiri saya sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah, dan kepada Bapak Mario Lawalata sebelah kiri lagi sebagai bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah. Dengan ini SK saya serahkan pada beliau berdua. Setelah ini saya harap beliau berdua akan bisa semakin masif mensosialisasikan diri ke masyarakat dan kepada seluruh struktur dari DPP, DPW, DPD, DPC, dan DPRA saya instruksikan untuk totalitas memenangkan pasangan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini menyerahkan surat keputusan DPP Partai Keadilan Sejahtera tentang bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Kabupaten Maluku Tengah. Sukses digelar, ratusan peserta ramaikan Fun Coloran BML 76 di Maluku Tenggara. Ikatan Alumni SMP Budi Mulia Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, sukses menyelenggarakan Fun Coloran BML ke-76 tahun 2024 pada Jumat 2 Agustus 2024. Ratusan peserta dari berbagai angkatan hingga siswa aktif juga turut terlibat mengikuti ajang lari dan jalan santai melalui beberapa kawasan ini. Pantauan tribuambon.com di lokasi dengan diiringi iringan musik. Pembukaan Coloran BML 76 digelar sembari peserta membawa color pack yang dibagikan oleh panitia. Sesuai arahan dari MC Kocak Cece Sendi Tawain, begitu alunan musik dimulai, sontak para peserta bergoyang dan berjingkrak bersama. Tak lupa menaburkan bubuk warna yang dibawa masing-masing. Alhasil, bubuk warna-warni berterbangan di udara dan menempel di pakaian ratusan peserta. Sontak pelataran SMP BML berubah menjadi lautan pelangi. Panitia sendiri tidak kalah seru dengan kembali melemparkan color pack ke tengah ratusan penonton yang tengah berjingkrak dengan hebohnya mengikuti hentakan irama musik. Ketua Umum Ikatan Alumni BML Agus Ufi dalam arahannya sebelum melepas peserta Fun Coloran BML mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari peserta dan juga alumni yang telah hadir. Menurutnya dari segi kualitas BML tidak diragukan hingga kini masih stabil mempertahankan, terbukti dengan membludaknya pendaftar di tahun ajaran baru. Diketahui para peserta dilepas dengan diiringi mobil patwal sekitar pukul 7:29 waktu Indonesia Timur. Titik awal dari pelataran SMP Budi Mulia menuju ke arah Ohoibun, lanjut ke Ohoijang, lantas ke Watek, dan kembali ke pelataran sekolah. Di antara ratusan peserta juga terselip marching band SMP Budi Mulia Langgur yang membawakan beberapa lagu mengitari rute Fun Coloran BML 76. Kegiatan tidak hanya berhenti di situ saja, dilanjutkan dengan lomba balap karung dan acara bebas yang dihelat hingga siang hari.
Tribuners, kita beralih ke berita terkait dengan harga sejumlah komoditi di pasar. Yang pertama ada harga kentang di Pasar Maren Kota Tual naik tipis, sentuh Rp45.000 per kilo. Harga kentang di Pasar Maren Kota Tual naik tipis, terpantau pada Jumat 2 Agustus 2024. Harga kentang naik tipis menjadi Rp45.000 per kilogram, sebelumnya dihargai Rp40.000 alias naik Rp5.000. Sementara untuk buncis Rp25.000, wortel Rp40.000, sedangkan kol Rp35.000 per kilogram. Di sisi lain untuk cabai rawit dihargai Rp80.000 per kilogram, untuk cabai keriting Rp70.000 per kilogram, dan untuk komoditas bawang merah Rp30.000, bawang putih Rp45.000. Sementara untuk tomat jenis apel diproduksi petani lokal dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Salah seorang pedagang bumbu dapur di Pasar Maren Tual, Ibu Fatima, mengatakan beberapa komoditas terpantau stabil, hanya kentang yang naik tipis. Menurutnya, biasanya beberapa komoditas akan naik tajam 1 pekan menjelang 17 Agustus karena permintaan catering untuk acara di perkantoran membludak. Barang kakak dari mana barang? Berselang 3 hari, harga ikan di Pasar Namlea kembali naik. Sejumlah ikan di Pasar Impres Namlea Kabupaten Buru, Maluku kembali mengalami kenaikan harga. Padahal baru 3 hari kemarin, ikan di Pasar Impres mengalami penurunan harga hingga Rp10.000 per tempat. Saat ini kenaikan harga tersebut disampaikan akan salah seorang penjual ikan di Pasar Impres kepada tribunambon.com Jumat 2 Agustus 2024. Ia menjelaskan kondisi cuaca yang belum sepenuhnya stabil dengan angin kencang dan arus laut yang kuat membuat para nelayan kesulitan mendapatkan ikan sehingga pasokan kembali menurun. Sebagian ikan yang didapat pun juga diambil dari luar Namlea seperti manipa. Sementara itu pantauan tribunambon.com di lokasi untuk ikan momar dijual 5 ekor seharga Rp20.000. Ketika harga murah ikan ini bisa didapatkan 10 ekor dengan harga yang sama. Selain itu ikan momar dipasok dari daerah Pulau Manipa. Selain momar, ikan lema kecil kini dijual Rp20.000 untuk 6 ekor yang didatangkan dari daerah Seit. Sementara itu untuk ikan cakalang besar sudah 2 minggu tidak tersedia. Meski tuna dan cakalang kecil masih ada di pasaran, harganya tetap mahal. Ikan cakalang kecil misalnya dijual seharga Rp50.000 untuk 3 ekor. Akan mengatakan untuk ikan komo ukuran sedang dijual Rp20.000 untuk 3 ekor dan ikan salmoneti Rp25.000 untuk 6 ekor. Ikan bandeng laut dari daerah Seit kini dihargai Rp25.000 per potong, sedangkan ikan kawalinya dijual 5 ekor Rp20.000. Namun untuk kawalinya masih tergolong sedikit di Pasar Impres. Bapaknya kondangan. Kalian aja, mangure bele hari.
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 2 Agustus 2024. Saya Tanita Patisina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi